Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan memudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah novel yang berjudul God of Money, yang dimana autor pada novel kali ini bernama Sokin. Dan novelnya sudah komplit atau sudah selesai. Nah, gimana keseruan dari ceritanya? Maka dari itu, tonton video ini sampai habis. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Chapter 1 dimulai dengan harga Bitcoin. Ketika harga Bitcoin melejit hingga mencapai 18.000 USD, industri cryptocurrency menjadi pusat perhatian semua orang. Hal ini tidak hanya menciptakan kekayaan bagi para pedagang, tetapi juga menyebabkan kekhawatiran terhadap masa depan mata uang digital ini. Di tengah gemuruh pertumbuhan cryptocurrency, Bitmain yang merupakan perusahaan terkemuka di Korea, menonjol sebagai pemain utama dalam transaksi cryptocurrency. Dengan tim pengembangan yang bekerja siang dan malam, Bitmain memimpin dalam menghadapi lonjakan aktivitas perdagangan. Di antara para pemain utama, Kang Wo-sung, kepala tim pengembangan server Bitmain, menonjol dengan dedikasi dan keteguran kerjanya. Meskipun menjadi salah satu dari paling berpengaruh di perusahaannya, Wo-sung tetap merendahkan diri, terus mengerjakan tugasnya tanpa henti. Bahkan ketika dia diizinkan pulang, Wo-sung lebih memilih untuk tetap tinggal di kantor, memastikan bahwa semua sistem telah berjalan lancar. Namun segalanya berubah ketika Wo-sung menemukan tanda-tanda peretasan dalam sistem mereka. Saat server turun, beberapa alamat IP masih dapat melakukan transaksi, menimbulkan kecurigaan yang serius. Dalam upaya untuk mengatasi situasi ini, Wo-sung segera menghubungi CTO Bitmain, yaitu Jung Jin-sup, untuk pertemuan darurat. Namun apa yang seharusnya menjadi tanggapan cepat dan serius dari CTO berubah menjadi kekecewaan saat Wo-sung menemukan bahwa Jung Jin-sup sedang mabuk. Keseriusan situasi tampaknya tidak dikenali oleh Jung Jin-sup yang sedang mabuk, dan tanpa bantuan dari atasannya yang tidak dalam kondisi baik, Wo-sung harus menavigasi masalah ini secara sendirian. Bahkan ketika Wo-sung mencoba memusatkan perhatian pada penyelesaian masalah, panggilan mereka terus diganggu oleh percakapan canggung antara Jung Jin-sup dan wanita muda yang terdengar di latar belakang. Dalam keadaan yang semakin tegang, Wo-sung harus terus berjuang mencari jawaban atas tanda-tanda peretasan yang mengancam perusahaan tempatnya bekerja. Meskipun ditantang oleh ketidakstabilan dan kebimbangan, Wo-sung memilih untuk tidak menyerah, memperjuangkan keamanan dan keselamatan perusahaan di tengah situasi yang semakin rumit. Oke, lanjut kita masuk ke dalam chapter keduanya. Chapter kedua dari Manhwa. Chapter kedua dari novel God of Money membawa kita ke dalam dunia cryptocurrency yang semakin menggila. Berita utama di setiap surat kabar memperkuat perdebatan tentang apakah cryptocurrency adalah jalan menuju kekayaan atau bencana finansial. Kehidupan seorang mahasiswa yang mengakhiri hidupnya setelah kehilangan uang kuliahnya dalam cryptocurrency menjadi peringatan keras akan risiko yang terlibat. Namun cerita sukses dari banyak orang yang menjadi jutawan melalui cryptocurrency juga menarik minat banyak orang. Bahkan ibu rumah tangga pun terjun ke dalam dunia ini. Di tengah boomingnya cryptocurrency, Choi Gi-chul, seorang CEO Bitmain, menikmati kesuksesannya. Putra ketiga dari CEO Dayang Corporation tampaknya memiliki segalanya, seperti kekayaan, ketenaran, dan juga kekuasaan. Namun saat Kang Wo-sung, kepala tim pengembangan server Bitmain, menemukan tanda-tanda peretasan dalam sistem, segalanya menjadi tidak pasti. Wo-sung dengan hati-hati membawa laporan temuannya itu kepada Choi Gi-chul, hanya untuk menemukan bahwa Choi Gi-chul telah mengetahui tentang transaksi ilegal yang terjadi di belakangnya. Dalam pertemuan yang menegangkan, Choi Gi-chul mencoba mempengaruhi Wo-sung dengan tawaran uang, namun Wo-sung menolak dengan tegas. Bagi Wo-sung, kejujuran dan integritas adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Terlahir dari keluarga sederhana, Wo-sung telah belajar untuk menghargai nilai-nilai tersebut sepanjang hidupnya. Meskipun ditantang dengan pilihan yang sulit, Wo-sung memilih untuk tetap tidak menyesali keputusannya dan tetap teguh pada prinsip-prinsipnya. Namun di tengah keputusannya yang teguh itu, pikiran Wo-sung tetap terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Apakah keputusannya adalah yang terbaik? Apakah lebih baik menerima tawaran uang dari Choi Gi-chul? Saat dia merenung tentang masa depannya ini,
dia pun menyimpan laporan penyelidikannya itu sebagai bukti atas transaksi ilegal yang terjadi di perusahaan. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, Wo-sung merasa tidak dapat fokus sepanjang hari, tetapi dia tetap mempertahankan keputusannya untuk tetap setia pada nilai-nilai yang telah dipegang sepanjang hidupnya. Lanjut kita masuk pada chapter ketiga. Jadi chapter ketiga dari novel God of Money membawa kita kepada malam yang penuh dengan misteri dan intrik yang berubah menjadi mimpi buruk bagi Kang Wo-sung. Setelah berpartisipasi dalam pesta mewah yang diadakan oleh Choi Gi-chul, CEO Bitmain yaitu Wo-sung terbangun dalam keadaan terikat dan tidak dapat bergerak. Dia menyadari bahwa dia telah terperangkap dalam situasi yang berbahaya dan menakutkan. Saat Choi Gi-chul mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan kartu kredit perusahaan untuk membayar semua biaya pesta, semuanya tampak menyenangkan. Tetapi di balik senyuman dan tawa itu, tersembunyi ketidakpastian dan ketegangan. Choi Gi-chul mengajak Wo-sung untuk mengikuti perjalanan bersama, tetapi perjalanan itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Wo-sung. Di kamar pribadi, Wo-sung menemukan dirinya terjebak dalam percakapan yang menegangkan dengan Choi Gi-chul dan Jung Jin-suk. Choi Gi-chul dengan nada yang licik mencoba membujuk Wo-sung untuk mengabaikan transaksi ilegal yang terjadi di perusahaan. Dia menawarkan Wo-sung kesempatan untuk menikmati hidupnya tanpa beban jikalau dia setuju untuk melupakan semua yang telah dia temui. Meskipun dalam keadaan mabuk, Wo-sung menolak tawaran tersebut dan tetap teguh pada prinsip-prinsipnya. Namun keputusan Wo-sung membawanya ke dalam bahaya yang lebih besar lagi. Ketika dia menemukan dirinya terikat dan tak berdaya di dinding, dia pun menyadari bahwa rencana jahat sedang berlangsung. Dia mendengar percakapan gelap antara Choi Gi-chul dan orang lain yang tidak dia kenal, merencanakan untuk membuat kematian Wo-sung terlihat seperti bunuh diri. Di tengah ketakutan dan keputusasaan, Wo-sung menyadari bahwa dia telah terjebak dalam permainan kekuatan dan intrik yang berbahaya. Dalam momen terakhir kesadarannya, Wo-sung menyimpulkan bahwa semua ini adalah ulah dari Choi Gi-chul. Kecurangan, kebohongan, dan manipulasi telah membawa Wo-sung ke ujung kehidupannya. Dalam kegelapan yang menyelimuti pikirannya, Wo-sung menyerah pada takdirnya yang tragis, menyadari bahwa dia adalah korban dari permainan kotor kekuasaan dan juga kekayaan. Oke, lanjut kita masuk pada chapter keempat dari novel God of Money. Jadi chapter keempat dari God of Money membawa kita ke dalam perjalanan Wo-sung yang tak terduga kembali ke masa lalu, tepat pada hari pertama kerjanya di Daesan System pada tahun 2008. Bangun dari mimpi mengerikan, Wo-sung merasa bingung dan terkejut menemukan bahwa dia telah kembali 10 tahun ke masa lalu. Dalam keadaannya masih kacau dan bingung, dia berusaha memahami situasinya yang luar biasa. Menghadapi kenyataan bahwa dia kembali ke masa lalu, Wo-sung menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas baginya untuk mengubah nasibnya. Dalam momen tersebut, dia pun menyadari potensi besar yang ada di tangannya untuk menjadi sangat kaya dengan memanfaatkan cryptocurrency, terutama Bitcoin itu pribadi. Dengan pengetahuan masa depan yang dia miliki, dia memutuskan untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin. Wo-sung kembali ke tempat kerjanya di Daesan System dengan tekad baru untuk mengubah masa depannya. Dengan pengetahuan masa depan tentang dunia cryptocurrency, dia menyadari bahwa dia memiliki keunggulan besar dalam merencanakan strategi investasi yang sangat sukses. Dalam momen yang kritis, dia menyadari bahwa hari ini adalah hari peluncuran sistem baru yang dijuluki sebagai hari gerbang neraka terbuka. Dan dia siap memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Dengan tekad yang kuat dan pengetahuan masa depan yang dia miliki, Wo-sung siap untuk memulai perjalanan baru dalam mencapai kekayaan dan keberhasilan. Dalam dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian ini, dia bertekad untuk mengubah nasibnya dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Dengan hati yang penuh semangat dan tekad yang kuat, Wo-sung bersiap untuk menghadapi semua rintangan dan mencapai tujuannya menjadi God of Money. Lanjut kita masuk ke dalam chapter kelima dari novel God of Money. Jadi chapter kelima dari novel God of Money ini membawa kita ke dalam suasana kantor Wo-sung di Daesan System, yang dimana dia harus beradaptasi dengan kehidupan dan pekerjaan di masa lalunya. Menemukan dirinya kembali sebagai seorang pemula, Wo-sung harus menghadapi tantangan dan tugas baru dengan kepercayaan diri dan pengetahuan yang dia miliki. Dalam perjalanan menuju pekerjaan barunya ini, Wo-sung dipandang rendah oleh atasannya yaitu manajer umum Yeon Gi-hwan, yang meragukan kemampuannya sebagai pemula. Namun dengan kepercayaan diri dan keterampilan yang dia miliki, Wo-sung berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat dan efisien, bahkan melebihi ekspektasi atasannya sendiri. Saat mengembangkan program baru, Wo-sung menunjukkan kemampuan luar biasa dan mengatasi masalah teknis yang rumit dengan mudah. Dengan pengetahuan dan pengalaman masa depannya, dia pun dapat menemukan dan memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam pengembangan program, memperoleh kekaguman dan kegaguman dari rekan-rekan kerjanya.
Wo-sung juga menawarkan solusi yang cerdas untuk bisa memperbaiki masalah yang muncul dalam pengembangan program, termasuk membuat kode uji yang memungkinkan pengujian program dengan lebih efisien. Dengan inisiatif dan keterampilan yang telah dia tunjukkan, Wo-sung berhasil memperoleh pengakuan atas bakat dan keahliannya di dunia kerja. Dengan keberanian dan kecerdasannya ini, Wo-sung membuktikan bahwa dia memiliki potensi besar untuk sukses di masa depan. Bahkan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan, dalam perjalanan yang penuh dengan rintangan, dia menemukan dirinya menonjol sebagai seorang ahli di bidangnya dan siap untuk mengambil langkah-langkah menuju tujuannya menjadi God of Money. Lanjut ke chapter terakhir, yaitu chapter ke-6 dari novel God of Money. Jadi chapter ke-6 ini membawa kita melalui kehidupan sehari-hari Wo-sung di tempat kerjanya yang lama, yaitu di Daesan System. Meskipun telah melewati ujian yang sulit, Wo-sung menemukan bahwa keterampilan dan pengalaman masa lalunya membuatnya merasa seperti dirinya kembali. Di masa lalu, Wo-sung menghadapi tantangan yang besar saat bekerja pada pengembangan sistem generasi berikutnya oleh Nuri Finances. Dia harus menghadapi kode yang rumit dan sulit untuk dipahami, menghabiskan malam-malam untuk memecahkan bug, dan juga memperbaiki program. Namun sekarang, dia merasa lebih percaya diri dan efisien dalam pekerjaannya. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dia miliki, Wo-sung berencana untuk tetap bekerja di Daesan System sambil mencari peluang untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang. Dia juga berencana untuk meningkatkan keterampilan pemrogramannya dengan menguji dirinya sendiri di sistem Nuri Finances. Sementara itu, suasana di kantor semakin tegang karena situasi keuangan perusahaan yang menjadi sulit. Manajer umum yaitu Yeon Gi-hwan dan manajer Park Jun-wo membicarakan masalah perusahaan, termasuk penambahan karyawan baru seperti Wo-sung. Meskipun Yeon Gi-hwan percaya pada kemampuan Wo-sung, Park Jun-wo merasa ragu dengan keputusan tersebut. Wo-sung dengan percaya diri dan keberanian menunjukkan kemampuan luar biasanya di kantor tersebut. Dia menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan menantang atasannya untuk meragukan kemampuannya. Dengan keberhasilan dari Wo-sung, dia pun meninggalkan kantor dengan mantap, membiarkan rekan-rekannya menjadi tercengang dengan keberaniannya. Di tengah ketegangan di tempat kerja, Wo-sung tetap teguh pada tujuannya, yaitu menjadi God of Money dan membalas dendam kepada mereka yang pernah merugikannya. Dengan tekadnya yang kuat, dia pun siap menghadapi segala tantangan yang ada di depannya. Oke lah, mungkin sekian alur cerita novel kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.